Shalom anak-anakku yang kasih Tuhan. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah kita secara online. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh, mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada-Nya. Firman Tuhan dalam Mazmur 95 ayat 1 dan 2 mengatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal atas ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Kita mengucap syukur Tuhan begitu baik kepada setiap kita. Kita masih diberikan hari yang baru dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Kita mengucap syukur, kita mau puji Tuhan kita karena kebaikannya Dia. Kita akan pujikan lagu ini, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidup kita sungguh berharga di dalam hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Sungguh Tuhan, kami ucap syukur ya Bapa. Berkat-Mu, anugerah-Mu, khususnya kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Ketika kami diciptakan seturut dengan gambar-Mu, tetapi kami berdosa, kami jatuh, kami mendukakan hati. Kami seperti bulu yang terkulai, kami seperti sumbu yang telah padam. Tapi Tuhan mau memakai, Tuhan mau kembali menjadikan kami terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau memuliakan kami, memuliakan kami. Akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, akan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Saya persilakan kepada Pak Julius. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan serta Bapak Ibu Guru yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan terus memberikan kepada kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita semakin diberkati, diperkaya di dalam pengenalan akan Allah. Kita juga semakin bertumbuh di dalam iman, kita semakin serupa Kristus, mengerti kehendak Tuhan dan rindu melakukan itu dalam hidup kita setiap hari. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau terima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran-Mu, memberikan kepada kami pencerahan, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang kami baca, yang disampaikan melalui khotbah. Kami juga mau berdoa kepada Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tunduk terhadap kebenaran Tuhan, dan kami senang mendengarkan firman-Mu, dan kami bersedia melakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih, khotbah pada pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Silakan kalian mengambil Alkitabnya, membuka Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Tetapi Miss Nancy hanya akan baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Ayat 14-19, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Kejadian pasal 3 itu memberitahukan kepada kita kejatuhan manusia di dalam dosa. Memulai khotbah ini, Miss Nancy akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian itu melihat dosa sebagai sesuatu yang serius atau sesuatu yang biasa? Nah, untuk tahu bagaimana, orang yang menganggap bahwa dosa itu sesuatu yang serius, maka kita akan melihat itu dari perbuatannya. Hal-hal yang akan dilakukan adalah dia akan selalu menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya dari firman Tuhan ini, dia akan mengerti, dia akan tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak hanya membaca, dia tidak hanya belajar, tapi merenungkan itu dan berusaha melakukan itu dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga semakin hari kita melihat ada perubahan yang baik yang ditunjukkan dalam hidupnya. Dia akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dosa yang lama, dan dia ingin serupa dengan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang menganggap dosa itu sesuatu hal yang biasa, itu juga bisa dilihat dari tindakannya. Bisa dilihat juga dari perbuatannya. Sekarang ini nggak usah jauh-jauh kita melihat mungkin teman kita mengatakan kata-kata kotor, membuli teman, mengumpat, mengatakan kata-kata kasar, atau juga menggosip. Itu seperti hal yang biasa. Bahkan mungkin itu seperti sudah menjadi kebiasaannya yang dilakukan setiap hari. Kalau dia melakukan itu, dia merasa senang kalau melihat orang lain itu menderita. Tidak ada penyesalan di dalam hati, sekalipun mungkin sudah ditegur, sudah diperingatkan, jangan dilakukan lagi, besok dilakukan lagi. Mungkin sudah mendapatkan pembinaan, tapi besok dilakukan lagi. Dan melakukan itu tanpa rasa bersalah, tanpa merasa berdosa, tanpa merasa bahwa sebuah kesadaran bahwa saya sudah menyakiti Tuhan dan sedang
membangun sesuatu yang akan menghancurkan kehidupan saya di kemudian hari, bahkan mungkin saat ini. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal 3, peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah main-main dengan dosa. Dosa itu sesuatu yang serius. Ketidaktaatan terhadap Tuhan, pemberontakan terhadap Tuhan, itu bukan hal yang biasa. Itu hal yang serius. Setelah manusia melakukan dosa, kita sudah membacanya tadi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan mengatakan, oh nggak apa-apa, sekali ini saja saya maafkan? Tidak seperti itu. Allah memberikan firman-Nya kepada manusia supaya manusia itu tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi manusia memilih menentukan apa yang baik dan jahat menurut pandangannya sendiri. Ketika manusia itu mendengarkan ular mengatakan bahwa kalau mereka makan buah itu mereka tidak akan mati, kemudian mereka akan menjadi sama seperti Allah. Padahal Tuhan sudah berfirman mengatakan kepada manusia bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi manusia itu tergoda dengan apa yang dikatakan oleh ular, akan sama seperti Allah. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin seperti Allah. Mereka dapat menentukan yang baik dan yang jahat menurut pandangannya sendiri. Dan mereka ingin berkuasa atas dirinya. Tetapi setelah mereka melakukan itu, setelah mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, apakah mereka menemukan kebaikan? Tidak. Yang mereka terima adalah penghukuman, penghakiman daripada Allah. Mari kita melihat apa yang Allah lakukan kepada Adam dan Hawa, kepada ular. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, Kejadian 3 ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kenapa Tuhan mengutuk ular? Dikutuk loh. Karena ular itu berperan dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Jelas sekali dikatakan di dalam ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dia berperan dalam kejatuhan manusia dalam dosa. Dia datang kepada manusia itu, kemudian dia mengatakan kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Allah mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kemudian perempuan itu menjawab, mengatakan kepada ular itu, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Padahal Allah tidak mengatakan kalau kamu raba, kamu akan mati. Allah mengatakan kalau kamu makan, pasti engkau mati. Tapi ular mengatakan itu, kamu sekali-kali tidak akan mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Apa yang dikatakan ular itu menyenangkan hati, enak didengar. Sama seperti kita suka mendengarkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan telinga kita, sekalipun sebenarnya kita tahu ada banyak hal yang menyenangkan hati dan telinga itu tidak baik untuk hidup kita, tapi kita memilih untuk melakukan itu. Dan Tuhan mengatakan, karena ular itu berperan dalam kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan mengutuk dan mengatakan, engkau akan menjalar dengan perutmu. Engkau akan menjalar dengan perutnya.
Artinya apa? Ini bisa terjadi bahwa sebelumnya ular itu bergerak dengan cara yang berbeda. Tapi sekarang, karena kamu berperan di dalam kejatuhan manusia dalam dosa, maka kamu akan menjalar dengan perutmu. Kemudian apalagi yang Allah katakan, demu tanahlah akan engkau makan seumur hidupmu. Artinya ketika dia menjalar dengan perutnya, maka mulutnya akan kemasukan debu. Allah mengutuk ular. Kita melihat di sini bahwa dosa itu sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Bukan sesuatu yang biasa atau seperti kita anggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan hati kita dan kita menghabiskan banyak hari-hari kita untuk melakukan dosa. Kemudian, bukan hanya ular yang dikutuk oleh Tuhan, tetapi kita melihat di sini bahwa manusia itu tidak dikutuk oleh Tuhan, tetapi Tuhan menghukum dan menghakimi mereka. Dikatakan hukuman Allah terhadap perempuan, susah payah waktu mengandung dengan kesakitan akan melahirkan dan tunduk kepada suami. Sebelumnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Allah memberikan kepada mereka perintah, mandat kepada mereka, beranak cuculah, tambah banyak dan penuhilah bumi. Mengandung itu sebagai berkat. Tuhan memberikan keturunan mereka itu sebagai berkat. Itu adalah berkat yang mereka dapatkan dari Tuhan. Tetapi sekarang ketika mereka mengandung, ketika mereka melahirkan, mereka akan melahirkan dengan kesakitan. Kemudian dikatakan perempuan itu akan tunduk kepada suaminya. Dulu ketika Allah menciptakan manusia, tujuannya adalah dikatakan ketika Allah menciptakan Adam, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan memberikan penolong kepada Adam. Adam sebagai pemimpin, tapi perempuan itu berdiri sama, setara, sepadan, sama. Tapi sekarang tidak seperti itu setelah kejatuhan manusia di dalam dosa. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan perempuan itu tunduk kepada suaminya, dia berada posisinya di bawah suaminya. Itu yang terjadi. Dan kemudian dikatakan hukuman Allah terhadap laki-laki, ia akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Ketika kita melihat Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 2, Allah itu memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 29, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Lihat Tuhan mencukupkan manusia, Tuhan memelihara manusia, Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan manusia ketika manusia mengusahakan taman itu. Bahkan di Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 dan 16 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Manusia mengupayakan taman itu, mengusahakan taman itu, mengelola taman itu dengan senang hati, dengan sukacita, dengan penuh syukur kepada Tuhan. Tetapi setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, dikatakan manusia itu, laki-laki itu akan bersusah payah mencari rezekinya. Artinya manusia akan mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya setiap hari. Bukankah itu yang kita lihat hari ini? Dari dulu, sekarang, dan nanti. Untuk sesuatu yang kita perlukan, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk memastikan untuk kehidupan kita di hari yang akan datang itu baik. Apa yang akan kita lakukan? Kita mengalami banyak proses, penuh dengan penderitaan.
anak-anak di usia yang masih 4 tahun masuk sekolah, mereka menghabiskan waktu yang banyak untuk belajar. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, kuliah 4 tahun. Ada berapa lama waktu yang kita pergunakan? Kenapa kita melakukan itu? Ya memang kita melakukan itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita melakukan itu untuk memastikan bahwa masa depan kita baik. Apa yang kita butuhkan itu tercukupi. Karena dosa kita mengalami penderitaan. Kemudian bukan hanya itu, Allah mengutuk tanah. Dikatakan di ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Tanah akan dipenuhi dengan apa? Rumput dan duri, semak duri dan rumput duri. Sehingga ketika manusia itu mengusahakan tanah itu, dia akan mengalami penderitaan dan kesulitan. Dan tanah pun dikutuk oleh Tuhan. Oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, ikut menanggung akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Allah melihat dosa itu sebagai sesuatu yang serius. Kenapa? Karena dosa itu bertentangan dengan kekudusan Tuhan. Allah itu kudus. Dan kita ini berdosa. Bukan hanya itu. Dikatakan tadi, laki-laki itu dikatakan manusia itu akan mengalami kematian fisik. Memang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu nggak langsung mati. Tetapi sejak saat itu mereka berjalan menuju kepada kematian. Bukan hanya kematian secara fisik, mereka juga mengalami kematian rohani. Terpisah dari Allah karena dosa. Dipisahkan dari Allah karena dosa. Terpisah dari Allah. Manusia menderita. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, hubungan manusia dengan sesamanya menjadi tidak baik. Ketika Allah meminta pertanggungjawaban kepada Adam dan Hawa, ditanya kepada Adam, kemudian dia mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisi, ditaruh di sisiku, itulah yang memberikan itu kepadaku. Kemudian ditanya kepada perempuan itu mengatakan ular itu. Dulu sebelum kejatuhan di dalam dosa, relasi manusia baik. Mereka saling mengasihi. Tetapi setelah kejatuhan di dalam dosa, relasi itu menjadi rusak. Bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan. Tidak ada anak-anak yang paling menyedihkan dalam hidup ini selain kita terpisah dari Allah, hidup di luar Tuhan. Berapa banyak saat ini kita melihat orang-orang di dalam keluarga, ya, ada relasi yang tidak baik di dalam keluarga. Suami istri, orang tua tidak saling mengasihi, tidak mengasihi anak, anak juga tidak mengasihi orang tua. Kenapa? Karena dosa. Semua menjadi rusak. Kemudian dikatakan ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka takut karena mereka mendapati bahwa mereka melakukan kesalahan. Mereka takut menunggu apa yang akan dilakukan Allah terhadap mereka. Dari hal ini, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar 3 hal. Bahwa dosa itu mendatangkan penderitaan. Ya mungkin kamu mengatakan hari ini, saya loh melakukan ini terus-menerus setiap hari. Hidupku biasa-biasa saja, saya tidak mengalami yang namanya penderitaan. Tapi ingat, bahwa kehidupan kita tidak pernah luput dari pengetahuan Allah.
Apa yang kita lakukan itu, bahkan apa yang ada dalam hati kita yang paling dalam itu diketahui oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita bukan lagi budak dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Karena itu, mari kita bersama-sama setiap hari memberikan waktu kita untuk apa? Belajar firman Tuhan. Kita belajar, kita membacanya, kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Semakin kita membaca firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita jauh daripada firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mengabaikannya, kita menolaknya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Allah sudah mengatakan apa yang mengajarkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang baik, apa yang jahat menurut pandangan Tuhan. Tapi mereka memilih melakukan apa yang mereka anggap baik menurut pandangan mereka sendiri. Apa yang terjadi? Seluruh umat manusia ikut berdosa karena Adam adalah wakil manusia. Biarlah anak-anak hari-hari kita selalu memikirkan setiap hari. Kita membenci dosa, tapi kita mencintai kebenaran. Kita melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, biarlah hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mau terima kasih kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa dosa tidak menentangkan kebaikan bagi kami, tapi itu menentangkan penderitaan. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar hidup takut akan Allah. Jika kami tidak melakukan dosa, bukan karena kami takut terhadap hukuman Tuhan, tetapi karena kami mencintai Tuhan, kami mengenal Tuhan, dan kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kepada kami kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah melangsungkan ibadah secara online pada pagi hari ini. Mari kita mengakhirinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan kita, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mentaati kebenaran firman Tuhan, hidup memuliakan Dia, dan menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya mulai pagi hari ini sampai Maranatha,
Kristus Yesus datang kedua kali. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.